Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Segenap para ustaz, para hujjaj, para sesepuh dan orang tua, seluruh hadirin dan jamaah Majelis Ta'lim Musalah Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita dimuliakan oleh Allah karena diberikan kesempatan untuk ngaji. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai di halaman 68, masih membicarakan tentang akhlak-akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh setiap kita orang muslim. Saya ulangi lagi di halaman 68 dari bagian yang atas. Di situ dituliskan wa hasanal akhlaqi. Ya betul ya di situ ya. Halaman 68. 68 di sini ada hasanul akhlaqi. Hasanul akhlaqi atau hasanul akhlaqi. Itu kemarin sudah kita baca. Ya betul kan, Pak? 68. Ya? 8. Hasanul akhlaq. 68 hasanul akhlaqi. Bang Oli lagi pikirannya lagi mana kali? Iya atasnya. Hasanal akhlaqi wasi'as sudri layyinal janibi mahfudul janahi lil mu'minin. Itu ya. Ini masih perkataan dari Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang kita kenal dengan Al-Haddad. Sayyid Al-Haddad ini pengarang Nasoih Diniyah. Kitabnya yang terkenal itu diantaranya An-Nasoih Ad-Diniyah. Beliau mengatakan kepada kita, berpesan bahwa seorang mukmin itu harus baik akhlaknya, karena akhlak inilah justru adalah misi utama Rasulullah. Tujuan utama Rasulullah adalah untuk membentuk akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, hanya untuk menyempurnakan akhlak. Salat kita, puasa kita, ibadah kita, semuanya itu adalah untuk membentuk akhlak kita. Maka akhlak tadi saya katakan misi utama Rasulullah itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana akhlak itu? Akhlak itu dalilnya, yang jelas dalilnya selain dalil innama bu'itsu tadi, itu dalilnya Rasulullah bersabda ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Itu pesan Rasulullah. Takwa kita kemana aja, di mana aja bertakwalah pada Allah. Artinya takut sama Allah. Allah pasti ngawasin apa yang sedang kita kerjakan. Allah pasti melihat ke dalam hati kita. Niat kita datang, niat kita pergi, niat kita untuk menuju ke suatu tempat, Allah itu melihat. Ini namanya kita takut pada Allah dimanapun. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kalau kita kepleset dosa, jangan lupa ikutin dengan perbuatan baik. Buru-buru wudhu misalnya, buru-buru wudhu sholat sunnah. Atau kita kepleset perbuatan jelek, kepleset maksiat misalnya, buru-buru sedekah. Cari orang yang pengen disedekahin. Ya datang aja kayak ke siapa, ya bang saya traktir bang. Apa dalam hati gua habis dosa nih, habis dosa traktir orang. Gak apa-apa, itu namanya bisa ya atau hasanata tawah. Nah yang terakhir ini wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ini dasar bahwa berakhlak bagus atau berakhlak mulia ini adalah perintah agama, perintah Rasulullah SAW. Sayyidina Umar radhiyallahu an bahkan mengatakan sebenarnya kita itu, orang itu sebenarnya punya akhlak
9 akhlak baik, saudara. 9 akhlak baik itu ada dalam diri kita, potensial. Ya, saya tahu orang-orang sini kan semua baris semua ya, dermawan semuanya, gampang kalau buat nyumbang apa-apa gampang. Kemudian orang sini juga tutur katanya baik semua, saya yakin. Kemudian rajinnya juga lakarunda, pokoknya rajin banget. Cuma kadang-kadang ketutupan sama satu akhlak. Akhlak apa? Males gitu aja. Gue males belum pengen nunda-nunda. Ketutup sama satu akhlak biasanya malas, atau sama nunda-nunda, atau sama tulul amal biasanya. Angan-angan kebangetan panjang mikirnya. Nih kalau gue sholat terus jadi apa ntar ya? Kalau gue sedekah terus kira-kira bakal jatuh miskin gak ya? Terus gue kepikiran itu. Maka tertutup dengan satu akhlak buruk. Kata Sayyidina Umar, sebenarnya kita ini punya akhlak 9 baik, cuma 1 buruk. Tapi kebanyakan orang kalah, akhlak baiknya ketutup dengan akhlak buruknya yang cuma 1 itu. Maka akhlak baik ini perlu kita latih. Bagaimana akhlak baik? Contoh-contohnya seperti memaafkan, itu akhlak baik. Kemudian dermawan, itu akhlak baik. Kemudian juga berempati atau dekat perasaannya dengan orang. Kalau ada orang terkena musibah, maka kita itu paling susah juga, kita merasa paling terpanggil buat menolong dia. Ini akhlak baik. Yang paling gampang hadirin, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu bilang ketika ditanya apa maksud Rasulullah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Maksud Rasulullah dan bergaullah dengan manusia, berakhlaklah dengan akhlak yang baik, itu maksudnya apa? Kata Sayyidina Ali, ngikutin maunya orang banyak. Itu namanya akhlak baik. Kecuali yang memang bertentangan dengan syariat atau yang maksiat. Orang ngajak kita tahlilan, ikut. Orang ngajak kita kondangan, ikut aja, pokoknya ikutan orang banyak. Orang ngajak kita pakai sarung. Orang ngajak kita kerja bakti, itu namanya akhlak baik. Akhlak baik. Kecuali kalau udah yang maksiat jangan diikutin. Jadi di sini sangat fleksibel dan sangat longgar. Ini yang dipegang oleh ulama-ulama kita, bahwa akhlak baik itu benar-benar ditonjolkan dan didahulukan. Bergaul dengan sesama manusia, ngikutin maunya orang banyak, kecuali yang memang maksiat jangan diikutin. Tapi kalau orang-orang mau apa-apa, termasuk juga diantaranya yang sesuai dengan konteks masyarakat kita. Masyarakat kita kan beda sama masyarakat Arab. Kalau maunya orang-orang sini ya dikit-dikit tahlilan, dikit-dikit selamatan, dikit-dikit berkatan, dikit-dikit makan lagi, doa, makan lagi. Maunya orang-orang itu ikutin aja, ikutin. Yang penting bukan maksiat. Ini yang dipegang oleh ulama-ulama kita. Kiai kita dulu tuh ada kenduri, ada apalagi selamatan. Ya pokoknya ada makan-makan diikutin sama ulama-ulama dulu, karena memang yang namanya berakhlak baik itu adalah nurutin maunya orang-orang, kecuali yang maksiat jangan diturutin. Jadi sifatnya itu sangat ramah kepada orang-orang, namanya akhlak baik. Ini paling gampang nih. Paling gampang batasan tentang akhlak baik, yaitu mengikuti apa yang diinginkan orang banyak. Dari sini hadirin, maka bisa dikatakan bahwa akhlak baik itu tidak keras terhadap masyarakat. Jadi jangan dikit-dikit kagak ada zaman Nabi, bid'ah ente. Ya ini mah Nabi gak pernah ngajarin gini. Enggak begitu akhlak baik. Akhlak baik itu ngikutin maunya orang, kecuali yang jelas-jelas maksiat jangan diikutin. Ramah, ini Islam ramah, Islam yang sampai ke Indonesia, ini Islam yang ramah, Islam yang rahmatan lil alamin. Diajarkan oleh ulama-ulama kita, sangat menghargai kebiasaan, menghargai adat istiadat setempat, adat istiadat yang ada di daerah kita. Kemudian wasi sodr itu artinya lapang hati atau lapang dadanya. Yang dimaksud dengan lapang dada itu punya satu sikap memaafkan, halim. Ada satu sifat yang disebut dengan halim. Halim itu hadirin, dia memaafkan orang yang sebenarnya bisa dia balas. Itu namanya halim. Mungkin kalau memaafkan, sekedar memaafkan biasa saja, namanya ghafir, mengampuni atau memaafkan. Tapi ini halim. Contoh halim itu begini. Kalau saya misalnya, Fadil mana Fadil? Fadil, gak ada Fadil. Kalau Fadil misalnya, Fadil sama saya, sendal saya ya diludahi sama dia misalnya.
sendal diludahin. Kira-kira saya bisa balas Fadil nggak tuh? Bisa, saya balas ya, jewer aja udah, jewer. Nah, di ini aja angkat ke bapaknya, nih anak, anaknya bagus nih. Bisa saya, tapi nggak saya balas. Itu namanya halim. Namanya halim seperti itu. Dianiaya atau dirugikan oleh orang lain, sebenarnya kita mampu ngebalas, sebenarnya kita mampu banget marah, tapi kita nggak marah. Namanya halim. Ini yang dimaksud dengan wasi'as sadr atau lapang dada, itu seperti itu. Tidak mudah marah dan mudah memaafkan, meskipun kita sanggup membalas, itu memaafkan. Ini diantara sifat-sifat Allah Asmaul Husna, itu ada yang namanya halim. Halim. Lain hal kalau memang ada orang dianiaya atau dirugikan, yang ngerugiin memang posisinya lebih tinggi dibanding dia. Ya orang biasa, rakyat jelata, kemudian dirugikan sama ke penguasa yang memang kuat. Ya dia punya tentara, dia punya semua pasukan atau pengawal-pengawalnya. Dizolimi nggak balas ya wajar, ya namanya nggak bisa apa-apa, wajar. Tapi ini sama anak kecil kita nggak balas, namanya halim. Atau sama orang yang di bawah kita yang sebenarnya kita mampu balas, kita nggak balas, namanya halim. Nah, istilah di sini adalah wasi'as sadr, yaitu lapang dada, memaafkan, mudah memaafkan. Nah, kemudian layyinil janib, yang disebut dengan layyinil janib di sini adalah rendah besar hati. Besar hati dalam arti kepada orang-orang mukmin itu benar-benar lembut artinya. Mungkin Bapak hadirin pernah dengar hadis sawu sufufakum, pernah dengar ya? Sawu sufufakum biasa pas Jumat tuh atau pas mau sholat, Jironi biasanya begitu. Sawu sufufakum apa artinya? Luruskan, iya, saf, sawu, luruskan saf atau barisan-barisan kalian. Ini ada kelanjutannya. Sawu sufufakum walayyinu fi yadi ikhwanikum. Luruskan, rapatkan barisan kalian dan bersikap lembutlah kepada saudara-saudara kalian. Walayyinu fi yadi ikhwanikum. Ini jelas bahwa Rasulullah menganjurkan kita berbesar hati, kita mengasihani sesama mukmin. Tidak bersifat keras. Andai bersifat keras, pasti orang-orang kabur sama kita, nggak bakal mau ikut sama kita, nggak bakal mau dekat-dekat sama kita. Ya orang Rasulullah aja seperti itu. Rasulullah kan, fabima rahmatim minallahi lintalahum layyinul janib. Maka sebab rahmat Allah, sebab sayangnya Allah kepada engkau, lintalahum, maka engkau bersikap besar hati wahai Muhammad kepada mereka. Nabi Muhammad besar hati, enggak keras hatinya, enggak keras kepala Rasulullah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, apabila engkau keras kepala Muhammad, keras hati, lan faddu min haulik, pasti mereka akan bubar dari sekelilingmu. Andai Nabi Muhammad dulu galak, andai Nabi Muhammad keras hati, keras kepala, nggak ada yang Islam saudara. Pasti yang Islam Nabi Muhammad doang kali. Pada orang-orang pada ogah, agamawan begini, agama dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram, dikit-dikit neraka. Rasulullah nggak seperti itu. Rasulullah layyinul janib. Rasulullah besar hati, mudah memaafkan tadi, dan juga tidak bersikap keras kepala tuh enggak. Namanya layyinul janib. Kita sebagai seorang mukmin juga seperti itu. Seorang mukmin juga kita harus besar hati, mudah memaafkan, mudah menerima kekurangan-kekurangan orang. Namanya layyinul janib. Mudah menerima kekurangan orang, perbedaan kita terima. Termasuk mudah menerima kekurangan bini, kekurangan istri maksudnya. Kalau rumah tangga mau awet, itu layyinul janib, yaitu besar hati. Artinya menerima kekurangan, menerima segala cacat, atau menerima segala keburukan-keburukan yang memang sudah kita tahu itu ada dalam istri kita misalnya, atau ada dalam pasangan kita. Termasuk layyinul janib ini ketika kita hidup berumah tangga. Begitu juga ketika hidup kita di masyarakat. Hadirin jamaah rahimakumullah, termasuk layyinul janib sikap Rasulullah, sifat Rasulullah, yaitu besar hati.
meskipun beda dengan caranya dia tetap ikut. Contoh begini, hadirin mungkin pernah dengar ada orang zikir, itu ada yang la ilaha illallah yang cepat, la ilaha illallah, la gitu ya. Ada juga yang la ilaha illallah gitu, ada ya. Itu kalau dalam tradisi tarekat atau torikoh, memang udah masing-masing guru. Kalau gurunya ngajarnya cepat, kalau gurunya ngajarnya lambat. La ilaha illallah, ada begitu. Ada juga yang cepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai kadang-kadang nggak jelas, lo gitu doang, ada yang begitu. Ada orang masuk satu majelis zikir, dia biasanya dari gurunya memang pikirannya la ilaha illallah, pelan, pikirannya lambat. Masuk ke majelis itu, maka termasuk besar hati ngikut cara orang itu. Jangan terus, ini masalah bukan cara guru gua nih, nggak boleh. Itu namanya keras hati yang kayak begitu. Kalau keras hati kayak begitu, orang pada kabur dan orang-orang nggak bakal ikut sama nasihat kita, atau malah anti nanti, malah anti sama agama kita, malah anti sama agama Islam. Memang satu makalah mengatakan Islam itu tertutup oleh orang-orang Islam sendiri. Al-Islam masturun bil muslimin. Islam itu tertutup karena orang-orang Islam sendiri. Ya, maksudnya karena orang-orang Islam yang akhlaknya nggak baik, akhirnya mereka anti kepada Islam. Mereka menganggap Islam itu agama yang keras kepala, agama yang susah diatur. Gara-gara orang Islam sendiri, Islam itu tertutup. Padahal yang diajarkan oleh Rasulullah, layyinul janib, yaitu besar hati, mudah memaafkan, lapang dada, itu semua yang tadi kita baca harus kita praktekkan. Kemudian mahfudil janah lil mu'minin. Mahfudil janah lil mu'minin ini maksudnya bersifat tawadhu atau tadallul, merendah terutama kepada orang-orang mukmin, kepada saudara-saudara kita satu majelis al-jihad, pada saudara-saudara kita satu RW, saudara-saudara kita yang ada satu lingkungan, maka kita harus bersikap tawadhu. Artinya menganggap bahwa diri kita ini lebih rendah dibanding mereka. Udah, ente duluan dah. Silakan Pak, Bapak duluan. Itu namanya janah mahfudul janah lil mu'minin. Enggak, udah lu dulu Bang, lu yang paling lebih pantas dibanding gua, jangan gua malu, itu namanya gitu. Jangan dikit-dikit gua aja. Gua aja yang paling cakep di sini gua. Nah, itu namanya tidak ngamalin mahfudul janah. Kebalikannya namanya sikap itu sikap yang disebut di sini, yaitu la mutakabbiron. La mutakabbiron, tidak bersifat sombong, takabur itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, takabur itu adalah selendangnya Allah. Tidak ada yang boleh pakai selendangnya Allah. Takabur itu adalah pakaiannya Allah. Kata Allah, siapa yang pakai pakaianku maka akan aku lemparkan ke dalam neraka. Takabur atau kebesaran dan juga keagungan, besar agung, itu adalah pakaian Allah. Ada orang yang berani-berani pakai itu, maka akan aku lemparkan ke dalam neraka, kata Allah. Dua ini yang gak boleh. Pakaian kebesaran dan pakaian kemuliaan gak boleh kita pakai. Sifat-sifat yang lain yang ada sebagai Asmaul Husna misalnya boleh kita tiru, seperti sifat Allah Halim, boleh mudah memaafkan. Seperti sifat Allah Rauf, sayang. Rauf itu sayang banget, lebih sayang dibanding Rahim. Rauf, sayang. Kemudian sifat Allah yang lain misalnya Razzaq, memberi rizki, boleh diamalin itu Pak Agus. Ngamalin Asmaul Husna apa? Razzaq, ngasih rizki aja, orang lewat boleh, orang lewat dibagi, itu namanya Razzaq. Ngamalin susah tuh, ngamalin gitu, semuanya orang dibagi aja. Razzaq, ngamalin sifat-sifat Allah yang lain boleh, tapi mengamalkan atau pakai pakaian Allah yang namanya kibria, kebesaran, kemudian izzah, kemudian nggak boleh, karena hanya Allah yang layak menggunakan nama ini. Nah, kita sebagai muslim dilarang bersifat takabur. Jamaah rahimakumullah, takabur itu Imam Ghazali yang menarik. Imam Ghazali mengatakan
man yara nafsahu khairan min ghairi fahuwa mutakabbir, kata Imam Ghazali. Siapa orang yang baru melihat nganggap dirinya doang nih. Siapa orang yang menganggap dirinya lebih baik dibanding orang lain, bahkan bukan orang lain istilahnya, istilahnya Imam Ghazali, min khalqillah. Siapa orang yang menganggap dirinya lebih mulia dibanding makhluk Allah yang lain, takabur dia. Itu sampai segitunya. Bukan memandang mulia dibanding orang lain, makhluk Allah, dibanding kucing misalnya, atau dibanding tikus. Dia ngerasa dalam hatinya, mendingan gua ya sama kucing, mana korengan kucing, udah korengan nyolong mulu lagi, mendingan gua. Nah begitu aja takabur tuh, kata Imam Ghazali. Orang yang melihat, memandang dirinya itu lebih mulia dibanding makhluk Allah yang lain, maka dia sudah takabur. Ada satu hikayat, ada satu cerita. Nabi Musa itu pernah disuruh oleh Allah, "Hai Musa, coba carikan makhluk yang paling jelek. Menurut kamu mana makhluk yang paling jelek?" Dicari Nabi Musa. Ada satu ini, makhluk ini, satu ini, sampai ketemu di anjing gudik. Tahu anjing gudik? Anjing kudis, anjing kurap. Dia ketemu anjing kurap, mana udah tua, lemas. Kemudian kelaparan, gelandangan pokoknya. Melihat Nabi Musa melihat anjing ini. Sampai akhirnya Nabi Musa, karena memang dijaga oleh Allah, Nabi Musa lapor kepada, Ya Allah, saya tidak mendapati makhluk yang paling jelek selain saya, kata Nabi Musa. Apa kata Allah? Musa, andai kamu bilang anjing gudik itu lebih hina dibanding kau, aku cabut kenabianmu. Kata Allah. Itu gara-gara itu doang, gara-gara sombong. Nah kita juga demikian, la mutakabbiron wala mutajabbiron, dan juga tidak bersifat angkuh atau sewenang-wenang, ya mentang-mentang megang jabatan, atau mentang-mentang jadi suami, mentang-mentang jadi apa aja dah pokoknya atasan, kemudian bersifat angkuh dan sewenang-wenang, tidak boleh. Wala tami'an finnas, dan tidak boleh tamak. Tamak itu serakah, apa aja pengen direbut dari manusia. Sini bang, punya gue itu. Semuanya dimintain. Sini bang, kalau mah nggak pantas tuh pakai yang beginian. Sini, bagi buat gue dah. Nah itu namanya tami'an finnas. Nggak boleh. Wala harisan 'ala dunya, dan tidak boleh serakah atau berambisi terhadap dunia. Wala mu'athiran laha, dan juga tidak boleh memenangkan dunia, 'alal akhirati, atas akhirat, mengalahkan akhirat. Tidak boleh seorang muslim itu bersifat ambisius terhadap dunia. Ambisi dunia mulu, dikit-dikit duit, dikit-dikit uang, dikit-dikit semuanya dihargai dengan uang. Sampai dia hormat sama orang, kalau uangnya banyak dia cium tangan bolak-balik. Tapi kalau yang kira-kira gak punya uang sama dia diremehin, gak boleh kayak begini. Ini namanya memandang harisan di dunia, namanya ambisi terhadap dunia, sehingga mindsetnya, sudut pandangnya itu sudut pandang semuanya selalu dunia. Dilarang, nggak boleh. Juga tidak boleh mengalahkan, tidak boleh memenangkan dunia, mengalahkan akhirat itu nggak boleh. Di antara alamat atau tanda-tanda orang yang memenangkan akhirat itu adalah orang yang melakukan amal akhirat, sifatnya dia lakukan amal akhirat itu terus menerus, mengalahkan amal dunia. Sholat dawam terus yang 5 waktu, kemudian udah mulai ditambah duhanya terus menerus, kemudian dimulai juga qobliyah ba'diyahnya terus, sampai ada sesuatu yang kira-kira mau dikorbankan. Artinya duha apa berangkat ya, ada objekan nih, duha dulu apa tinggal duha ya, sampai seperti itu, maka dia memenangkan duhanya, maka itu berarti memenangkan akhirat atas dunia. Harusnya memenangkan akhirat atas dunia, gak boleh memenangkan dunia atas akhirat. Begitu juga contoh-contoh lain, misalnya waktunya kita kerja ya kerja sih memang, waktunya kita narik, waktunya kita dagang ya dagang. Tapi di waktu-waktu yang memang bukan waktunya kerja, maka itu adalah waktunya kita memperoleh akhirat.
Di antaranya apa? Bangun malam. Bangun malam ada emang kerja malam ya. Yang tiga ada kali ya. Yang kerjanya biasa. Yang kerjanya biasa, ya waktunya dia enak-enak tidur. Orang dari siang capek banget kerja, malam tidur enak, selimutan, AC, 2 PK, bini ngelonin mulu misalnya. Itu kan dunia semua itu tidur. Memenangkan akhirat atas dunia, diantaranya dia benar-benar dia bisa ngelipat selimutnya, bangun, wudhu buat sholat. Itu namanya memenangkan akhirat atas dunia. Seorang mukmin, seorang muslim harus memenangkan akhirat atas dunia. Kemudian wala hamilan lil mal wala jami'an lil mal wala mani'an lahu, tidak mengumpulkan harta benda dan juga tidak menolak harta benda an hakihi, dari haknya. Yang pertama dulu, tidak mengumpulkan harta benda. Ini memang yang disebut dengan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addadah. Well untuk orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini diancam sama Allah. Tidak boleh mengumpulkan dunia, tidak boleh menghitung-hitung dunia. Bahkan ini satu cara atau satu ini tirakat yang memang berat juga, bahwa keadaan kita fakir. Kita itu kan fakir. Fakir di sini artinya butuh, bukan fakir yang artinya nggak punya harta. Seorang yang sudah ingin menuju Allah, maka dia harus taubat pertama, kemudian harus mempraktekkan satu sikap yang namanya fakir. Fakir itu butuh sama Allah. Gimana cara melahirkan butuh sama Allah? Harus menolak dunia. Tidak mengumpulkan dunia. Ini yang tarekat atau yang cara-cara yang memang berat sifatnya ini. Nabi Isa bilang, la yakunur rajulu solihan hatta yatasawiya indahu hatta yatasawa indahu adzahabu wa turab. Kata Nabi Isa, orang itu tidak akan bisa disebut sempurna kesolehannya kalau hingga dia bisa menganggap sama debu dengan emas. Jadi dia tidak memenangkan emas dibanding debu. Itu benar-benar tidak mengumpulkan dunia. Hadirin jemaah rahimakumullah, ini beberapa pendapat ulama. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya mengumpulkan dunia itu boleh, tapi yang tidak boleh itu mengumpulkan dunia dan kita menahannya dari hak-hak untuk dizakati. Itu yang nggak boleh. Mengumpulkan dunia boleh, tapi sifatnya zuhud. Ada Syekh, ada ini Bayi Abdul Jalil Mustaqim namanya. Beliau tanya begini sama ada yang tanya, zuhud itu apa ya? Zuhud itu kalau pengertian orang banyak kan zuhud itu anti sama dunia. Zuhud itu menolak dunia. Hubungannya dengan ini. Bayi Jalil ditanya, "Yai, zuhud itu apa?" Cingaim mana Cingaim ini? Gak masuk. Ya Jalil nggak langsung jawab. Udah sampean mandi dulu sana. Mandi, ya kalau baknya kosong isiin baknya. Akhirnya dia mandi, santri ini belum dijawab mandi dulu. Mandi dipenuhin baknya. Dipenuhin, terus sudah selesai mandi ngadep lagi. Udah mandi sampean? Udah. Airnya ada. Dipenuhin airnya tadi? Ada, dipenuhin. Itu air bak gede itu sampean pakai semua? Enggak ya. Terus ya secukupnya buat mandi saya. Itu yang namanya zuhud. Zuhud itu kumpulin dunia boleh, tapi jangan sampai terkumpul di hati. Artinya kalau udah kumpul keluarin lagi. Kalau udah kumpul kasih orang lagi. Yang memakai siapa? Yang memakai bukan kita, yang memakai orang lain. Karena memang zuhud itu menggunakan dunia seperlunya. Tetap dikumpulkan, tapi nanti yang memakai adalah untuk orang lain. Itu yang namanya zuhud. Tidak boleh kita mengumpulkan dunia. Yang haram itu mengumpulkan dunia, begitu, dan juga mani'an lahu, mengumpulkan dunia tapi nggak mau sedekah, nggak mau mengeluarkan kewajibannya zakat dari hartanya, itu nggak mau.
Sorga itu ketika pertama kali diciptakan, hadirin, itu diajak ngomong sama Allah. Sorga, anti muharramatun alal bakhil. Sorga, ente itu haram untuk orang pelit. Haram sorga untuk orang pelit. Wa mani'iz zakah wad duyuth, kata Allah. Ente surga haram untuk orang pelit, orang yang nyegah zakat, maksudnya nolak, nggak mau bayar zakat, dan juga duyuth. Duyuth itu orang yang seneng atau ridho keluarganya, saudaranya itu dapat ini berbuat maksiat. Dia ridho, dia demen saudaranya, dia demen sahabatnya, itu dalam jurang kemaksiatan, itu namanya duyuth. Nah, surga itu haram untuk 3 orang ini, untuk orang bakhil, kemudian orang yang menolak zakat, dan orang yang membiarkan saudaranya terjerumus dalam maksiat. Ini saking pentingnya ini sifat dermawan. Nggak boleh kita menolak zakat atau menolak hak dari harta-harta kita yang memang harus dikeluarkan. Kemudian termasuk di sini yang dilarang, la mani'an lahu an haqi wala faddon wala jafian lahum. Wala faddan, dan tidak keras hati, wala jafian lahum, dan juga tidak memperolok-olok. Jafian, ya, jafian itu artinya memutus silaturahim mereka. Wala mumarian, dan tidak mengolok-olok. Wala mujadilan, dan juga tidak berbantah-bantahan. Termasuk akhlak yang harus kita jauhi. Keras hati itu jangan. Ini lawannya tadi, layyinul janib. Layyinul janib itu besar hati, jangan kita keras hati. Begitu juga tidak boleh memutus silaturahim, jangan kita putus teman pertemanan, tiba-tiba dijauhin, ditengokin, didiemin begitu aja, nggak boleh. Begitu juga tidak boleh kita mengolok-olok dengan kata-kata. Mumarian di sini mengolok-olok dengan kata-kata. Mujadilan, mukhasiman, ini juga tidak boleh membantah yang artinya menimbulkan permusuhan. Tidak boleh juga mukhasiman, bermusuhan. Hadirin jamaah rahimakumullah, takhasum ini permusuhan yang bukan karena hal-hal yang penting, permusuhan yang sifatnya remeh, bukan permusuhan karena satu yang sifatnya agama gitu, bukan, tapi yang halnya remeh seperti rebutan harta atau rebutan kekayaan takhasum. Termasuk juga takhasum itu adalah perselisihan untuk hasil maksud tertentu. Cuma gara-gara pengen calonnya jadi musuhan, nggak boleh tuh. Cuma gara-gara pengen wapres atau capresnya itu kepilih, musuhan, nggak boleh. Haram itu hukumnya. Yang harus dijaga itu persaudaraan. Wala mukhadiyan wala ghasyan wala muqaddiman lil agniya al fuqara. Wala mukhadiyan, dan dia tidak menipu. Ghasyan, berpura-pura. Dan juga muqaddiman lil agniya al fuqara, mendahulukan orang kaya atas orang miskin, nggak boleh kita menipu kawan kita sendiri. Mukhadian, nggak boleh kita juga berpura-pura. Ghasyan itu artinya orang yang berpura-pura, bersifat pura-pura di depan saudaranya. Ini tidak boleh, dilarang. Kemudian tidak boleh mendahulukan orang kaya atas orang fakir. Kalau yang ngundang bos aja cepet banget. Kalau yang ngundang bos cepet banget. Diundang buat apa? Doa. Tahlilannya 1000. Yang ngundang bos. Tapi kalau yang ngundang janda baru tinggal mati, tua lagi. Anaknya juga udah pada pergi semuanya. Udah, la ilaha illallahnya 33 kali aja, jangan panjang-panjang. Doa cari yang paling pendek. Nah, ini namanya mendahulukan orang kaya atas orang fakir, nggak boleh, dilarang. Wala mutaraddidan ala salatin wala sakit wala mutaraddidan ala salatin, tidak bolak-balik kepada penguasa. Artinya bolak-balik di sini keluar masuk untuk satu kepentingan yang sifatnya pribadi kepada penguasa. Ada orang muslim, apalagi dia ulama, dia bolak-balik ke penguasa, itu nggak boleh hukumnya. Kalau hanya buat kepentingan pribadi, maksudnya kepentingan pribadi apa? Dia belum punya mobil, maka dia dekat-dekat sama penguasa, nggak boleh, haram. Dia belum punya motor, motornya dari dulu mio aja mio, belum ganti-ganti, dekat-dekat sama lurah, nggak boleh, haram hukumnya.
RW mana RW? Deket sama RW nggak boleh, haram. Cuma kalau untuk kepentingan pribadi nggak boleh. Kalau untuk kepentingan orang Islam boleh. Kalau ulama dia mondar mandir keluar masuk di pintu penguasa, tapi tujuannya adalah untuk kemaslahatan orang Islam, boleh. Karena memang dia punya maksud untuk Islam dan untuk muslimin. Yang seperti ini boleh. Yang nggak boleh itu bolak-balik ke pintu penguasa untuk kepentingan pribadi atau keluarganya. Saya udah punya mobil nih, tapi anak saya belum tuh, tolong Pak Lurah dah. Nggak boleh tuh yang begitu, haram. Kalau buat kepentingan umat boleh. Kita lihat banyak juga ulama-ulama kita yang dekat dengan penguasa karena memang tujuannya adalah memberikan nasihat. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan orang Islam pada umumnya. Kemudian wala sakita nalinkar alaihim al-qudrah. Tidak boleh diam atas kemungkaran padahal dia mampu. Pernah kita bahas juga bahwa amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kemungkaran itu mulai dari lisan, kemudian tangan, kemudian lisan, kemudian hati. Ini yang paling lemah. Jadi ada step atau ada langkah-langkahnya. Nah, kita kuasanya di mana? Syekh Nawawi Banten di sini menjelaskan tentang nahi mungkar. Nahi mungkar itu adalah sesuatu melarang suatu kemungkaran. Apa itu kemungkaran? Sesuatu yang jelas-jelas menurut orang yang melakukan itu juga suatu keburukan. Jadi sebuah keburukan atau kejahatan yang sudah disepakati, orang yang melakukan juga tahu kalau itu jahat, tahu kalau itu buruk, namanya mungkar. Tapi kalau orang yang melakukan tidak mengakui bahwa itu kemungkaran, maka nggak bisa kita bilang kemungkaran. Contoh, pergi ke gereja untuk penganut agama Kristen, kemungkaran bukan? Bukan, maka kita nggak boleh. Ente nggak boleh pergi gereja, kemungkaran, bukan itu. Karena kemungkaran itu adalah sesuatu yang memang jelas-jelas buruk dan jelas-jelas sesuatu yang jelek dan jahat. Sampai-sampai orang yang melakukan juga yakin bahwa itu kejahatan, itu namanya mungkar. Kalau orang yang melakukan masih menganggap itu sebuah kebaikan, seperti pergi ke rumah ibadahnya masing-masing, bukan kemungkaran, biarin aja itu mah, nggak boleh diganggu yang begitu. Malah kita mengganggu, hukumnya haram. Kemudian la muhibban liljah, tidak boleh cinta kepada jabatan wal mali, harta wal wilayah, dan juga kekuasaan. Nggak boleh seorang muslim itu cinta kepada harta, pangkat, dan juga jabatan, nggak boleh. Jadi gimana caranya? Yang paling aman itu pemerintah nggak kenal kita, kita nggak kenal pemerintah. Karena kalau kita kenal pemerintah, takutnya bolak-balik ke sana kemari. Atau pemerintah kenal kita, misalnya kenal kita, dia datang mulu ke rumah kita, takutnya begitu, datang mulu ke rumah kita. Sementara kita belum kuat, itu buat yang belum kuat. Tapi kalau yang udah kuat dan punya banyak kemaslahatan, yang dia perjuangkan untuk umat muslim, boleh, tidak apa-apa. Bal yakunu laha karihan wala yulabisuha illa min hajatin aw daruratin. Ini yang diperbolehkan. Tapi terhadap harta, kekuasaan dan juga pangkat tidak boleh dia mengenakannya kecuali untuk satu kebutuhan, artinya kebutuhan orang Islam. Dan karena terpaksa, artinya terpaksa memang diangkat sebagai menteri misalnya, atau diangkat sebagai penasehat, diangkat memang udah nggak ada lagi, terpaksa, boleh. Karena memang dimintai, karena dia di kebutuhannya pemerintah adalah terhadap orang itu. Atau untuk satu hajat kebutuhan, yaitu hajat kebutuhan orang banyak, maka diperbolehkan itu menggunakan jabatan. Yang nggak boleh tadi hadirin, buat kepentingan sendiri. Selama buat kepentingan umat untuk kemaslahatan orang banyak masih diperbolehkan. Intaha kalamuhu radhiyallahu an. Selesailah ucapan dari Said Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini pesan-pesan beliau, semuanya adalah akhlak-akhlak nabawiyah, adalah budi pekerti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Allah bimbing kita untuk bisa terus mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.